Halo sahabat Think Smart, pernah mendengar nama Kerajaan Tarumanagara tidak? Nah, Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu kedua tertua. Terdapat banyak kerajaan Hindu lain yang terkenal, yaitu Majapahit, Kutai, Sriwijaya, dan lain-lain. Tapi pada kali ini, kita akan secara khusus membahas Kerajaan Tarumanagara. Ayo kita lanjut. Pernah mendengar nama Sungai Citarum tidak guys? Kata Taruma berasal dari nama Sungai Citarum. Jadi, kamu bisa simpulkan sendiri deh. Kata Tarumanagara, Taruma dan negara. Nagara berarti kerajaan pada waktu itu. Jadi, Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu yang terletak di Sungai Citarum. Monggo lihat dulu gambar kerajaannya guys. Bagian pertama, sejarah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara sudah ada sejak abad ke-5 setelah Masehi. Raja Purnawarman adalah raja yang memerintah di kerajaan ini. Dengan akhiran nama Warman, ini membuktikan bahwa Raja Purnawarman memiliki pengaruh Hindu dan India. Menurut Prasasti Tugu, Tarumanagara meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yakni Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Nah, mungkin sahabat-sahabat kita pernah bertanya, bagaimana sih para peneliti bisa tahu bahwa pada abad ke-5 Masehi ada kerajaan yang bernama Tarumanagara? Kok mereka tahu sih namanya? Bukannya bahasa kita sama bahasa mereka itu berbeda? Nah, pada kali ini Think Smart akan membahas bagaimana sih cara mereka tahu. Jadi sebenarnya para peneliti itu menggunakan alat bantu yang kita kenal sebagai prasasti. Sampai saat ini ada 3 prasasti yang membantu kita, dan secara khusus kita akan membahas 3 prasasti itu. Yang pertama, Prasasti Ceruteun. Prasasti Ceruteun juga disebut sebagai Prasasti Ciampea. Dalam prasasti tersebut tertulislah, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah, berani di dunia. Jadi, di dalam gambar tersebut tercatatlah gambar kaki Dewa Wisnu, yang pada kala tersebut Dewa Wisnu diibaratkan seperti Raja Purnawarman. Oleh karena kehebatannya dan keagungannya, masyarakat menyebutnya sebagai pemelihara dan pelindung rakyat. Yang kedua, Prasasti Kebun Kopi. Dalam Prasasti Kebun Kopi, terdapat gambar telapak kaki gajah Airawata, yang pada saat itu digunakan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Yah, tapi sayangnya prasasti ini tidak terbaca, jadi tidak tahu deh maksudnya. Tapi yang ketiga ini bisa dibaca. Namanya adalah Prasasti Tugu. Nah, di Prasasti Tugu inilah tercatat kehebatan dan keagungan dari Raja Purnawarman. Terdapat tulisan yang tertulis secara melingkar, yang menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak, setara dengan 11 km. Diberi nama Gomati. Saluran ini dibuat ketika Raja Purnawarman telah memerintah selama 22 tahun dan diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari. Selain itu, prasasti ini juga menyebutkan tentang penggalian sungai Candrabaga. Kata Candra berarti bulan dan Baga itu merupakan asal-usul kata Bekasi, yaitu Bagasasi. Nah, jadi sangat dimungkinkan penggalian sungai ini adalah untuk mengatasi masalah banjir serta untuk mengairi sawah pada musim kemarau. Berikut ini kutipan terjemahan lengkap prasasti tersebut. Pada akhir masa pemerintahan Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman yang memerintah dari 666 sampai 669 Masehi, Kerajaan Tarumanagara pecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara di bawah kekuasaan menantunya bersama Tarusbawa, dan Kerajaan Galuh. Jadi, masa keruntuhan Kerajaan Tarumanagara terjadi setelah kerajaan ini dipimpin oleh raja generasi ke-13 yang bernama Raja Tarusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu pertama ini di Pulau Jawa ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan raja, karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Nah, mudah bukan? Terima kasih dan sampai jumpa.